bawah bumi. Pertanyaan saya, Elohim jadi manusia. Saya ikutin nih kamu ya. Saya ikutin. Ya. Kalau kau mengatakan Elohim menjadi manusia, oke, apakah Elohim ini Yesus? Iya, tadi udah dibilang di situ. Oke, udah. Apakah Yesus ini adalah Elohim? Iya. Oke, jangan kabur kau ya. Aku sepak kau kalau. Narasi kau jangan kabur. Kau mengatakan Elohim adalah Yesus, Yesus adalah Elohim. Sekarang pertanyaannya, apakah Maria mengandung Elohim? Mengandung Yesus. Tadi Elohim adalah Yesus. Yesus adalah Elohim. Kenapa adalah pengandungan kau lari? Pertanyaan saya, apakah Maria mengandung Elohim? Iya, kan Yesus itu kan Tuhan. Woi, mati kita. Berarti Maria mengandung Sang Pencipta. Itu kata malaikat tadi. Berarti Maria mengandung Sang Pencipta. Itu kata malaikat, hari ini telah Saya lahir. tanya, berarti Maria mengandung Sang Pencipta. Buktinya begitu, mau diapain nih si ayah? Buktinya, oi, berarti lebih hebat ciptaan daripada Sang Pencipta. Enggak juga. Lah, omonganmu bisa-bisa aja Sang Pencipta masuk ke dalam rahim ciptaannya sendiri. Kan jadi manusia dulu. Iya, berarti lebih hebat sendiri Maria, ciptaannya dia lebih hebat daripada Sang Pencipta. Bukan lebih hebat, malaikat bilang kamu mendapat kasih karunia. Kamu dari tadi malaikat bilang nih, dengerin saya ya. Kamu bilang tadi bahwa Elohim adalah Yesus, Yesus adalah Elohim, dan kau mengatakan Maria mengandung Elohim. Berarti lebih hebat loh Maria ini. Lebih hebat. Malaikat bilang itu dia nggak hebat. Malaikat bilang, ini Yesus yang bilang Tuhan itu adalah Bapa, bukan dia. Dan dia tidak mengatakan dia manusia. Dia tidak mengatakan dia Tuhan. Yesus mengatakan dia utusan. Nah, Betul. Lah, Kan betul. mengutus dirinya sendiri. Semuanya makanya betul. Kalau Elohim adalah Tuhan, lalu kenapa kau mengatakan Elohim menjadi manusia, menjadi Yesus? itu ayatnya di Filipi tadi ayat 2. Bukan saya. Aku juga ada ayat bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul, itu nggak salah. Lah betul. Lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Nah, bagus. Saya tunggu pertanyaan itu. Saya jawab ya. Ngul, Itu yang gayamu saya tunggu pertanyaan itu berdua. betul itu. Karena mau saya sampaikan ini. Dengarin saya itu. Kan tadi kan Allah itu kan cuma satu, namanya Allah Abraham, Isa dan Yakub. Pribadi nih. Jadi bangsa Israel sebelum Yesus lahir, ya, bangsa Israel memanggil Allah itu dengan berdoa panggil Bapa. Jadi Musa itu berdoa Sama manggil Bapa. abangku aja lah ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, para dewan guru, pembina, dan semuanya. Waalaikumsalam. Ada juga panitia surga di sini, masya Allah. Kayak di surga banyak. Ya, permisi. Ukhti Musa, barakallahu fiq. Permisi, duduk di tengah. Bangku. Masya Allah. Allahu Jangan Akbar. marahin moderator yang lain. Aku yang naikkan Bang Cuma Mas. Siap. Lanjut, Aku Bang. terima, siap dimarahin. Lanjut Bang. Ya, Gak boleh marah. mana nih yang saudara kita yang non Muslim yang mana? Itu sebelah Bang Zuma. Sebelah Bang itu, baik. Sidama Iya. Bang. Oke, Tante Idama, salam kenal Bang. Kok Bang pula? Sorry. Ya, gimana Selamat sore, gimana? Pak. Oh, perempuan, laki-laki. Mbak Jum, selamat sore. Oke, siap. Laki-laki ya? Iya, sorry sama kita. Lanjut. Sama kita. Iya. Ada yang mau dilanjut, Bang? Ya, ada satu hal menarik yang sempat saya dengarkan tadi. Ya, seketika kemudian saudara mempromosikan tentang sembahan saudara. Itu mah wajar, gitu ya. Karena saudara kan Kristen, pelanjut kepercayaan Athena, Romawi, yang kemudian mengimani Theos atau Agnostos Theos, dewa yang tak dikenali oleh mereka, yang dinubuatkan di dalam Ulangan 13 kepada Bani Yakub, agar tidak menyembah kepada Theos yang tidak dikenal atau Tuhan yang tidak dikenal. Nah, seketika saudara mempromosikan kepada kami orang Indonesia tentang sembahan saudara yang bernama Kristus, pola ini
kemudian harus dipahami bahwa ketika Yesus yang asli datang di tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya itu terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka kaum yang menerimanya disebut sebagai angkatan yang benar, dan yang kedua adalah yang menolaknya yang disebut angkatan yang jahat. Nah, yang mengajar sampai ke Athena, yang mengajar sampai ke Romawi adalah angkatan-angkatan jahat yang tidak menerima Yesus, bahkan membantai murid-muridnya. Sedangkan angkatan yang benar itu ruang lingkupnya hanya kepada Bani Israel, orang-orang yang disunat saja mereka mengajar, sebagaimana pesan guru. Nah sekarang saudaraku, mengajarkan tentang Kristus ini adalah Tuhan yang nusul ke bumi, padahal sebenarnya bukan Tuhan yang turun ke bumi. Kalau Tuhan itu dalam bahasa Yunani akontas, sedangkan yang turun ke bumi ini menurut Paulus itu adalah theos, berarti dewa. Berbicara mengenai dewa berarti sembahan di luar dari cakupan pengajaran nabi-nabi Bani Israel. Itu dewa berbeda theos dengan Elohim atau Hashem atau Adonai Eloheinu. Nah jadi didudukkan dulu supaya tidak bingung nih. Yang saudara perkenalkan dengan Yesus yang adalah theos itu sendiri, itu sebenarnya sembahan orang Athena, orang Yunani, bukan sembahan orang Yahudi. Sembahan orang Yahudi nggak mungkin menjadi makhluk, nggak mungkin. Itu mustahil. Nah karena itu harus saudara paham bahwa kami umat Islam itu udah mengerti bahwa Yesus yang saudara promosikan itu adalah Kristus yang diramalkan atau dibuatkan Yesus datang menyesatkan banyak manusia melalui prajuritnya. Siapa prajuritnya? Ya diantaranya adalah saudara. Saya kira begitu. Silakan. Baik. Cukup panjang, kita hargain. Namanya juga pendapat ya, nggak masalah. Ada pertanyaan, Bang? Pertanyaan saya, berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus dan dengan memakai nama Yesus dan gelar Kristus? Sebagaimana nubuat Yesus kepada muridnya, Matius 24:45. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Si penyesat ini akan menyesatkan banyak orang dengan cara menggunakan nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah nubuatan Yesus ini terbukti atau itu hanya bohongan belaka? Silakan. Baik, Bang, baik. Apakah terbukti kan gitu? Kita lihat aja nanti endingnya, Bang. Kan belum berakhir dunia ini. Tapi pada prinsipnya saudara, Yesus sudah memberikan kunci. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan pada hari terakhir itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau bukan berbicara mengenai masa lampau, bukan berbicara masa sekarang, berarti berbicara masa akhir. Sekarang kira-kira keturunan siapa yang kelak akan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Apakah keturunan umat Islam atau keturunan saudara sebagai umat Kristen? Jadi ending bisa dilihat dari hari ini. Hari ini bisa dilihat hari yang lalu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan? Inilah orang-orang yang diusir, yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Contoh sekarang nih, mohon diperhatikan. Saudara tampil di sini sebagai narasumber, kita hargai. Apa yang Anda ajarkan? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, masuk ke dalam rahim manusia, dilahirkan jadi manusia. Apakah itu bukan penyesatan? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, bertubi-tubi mereka diutus nabi kepada mereka mengajarkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu kemudian Anda datang tampil di sini, Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia, pernah jadi manusia, pernah dibunuh manusia. Jelas ini penyesatan, kawan. Ini nggak pernah diajarkan Yesus. Ending pengajaran Yesus ketika dia datang di tengah kaumnya itu apa? Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai apa?
sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Itu ending tertinggi, level tertinggi, pangkat tertinggi Yesus di tengah kaumnya, yaitu utusan Tuhan. Tidak boleh lewat. Kalau ketika dia lewat ke sana, berarti itu sudah iblis yang memakai nama Yesus. Camkan itu. Silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya, berhasilkah iblis menyesatkan umat manusia dengan menggunakan nama Yesus Kristus? Baik, coba tunjukkan iblis itu di mana dia mengatakan cara menyesatkan, mana iblis? Pernah lihat iblis itu, Bang, ya? Saudara, Anda lihat di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Bagaimana seseorang kemudian kerasukan iblis. Apa yang dia lakukan? Menyembah Yesus. Ketika dia tidak lagi kerasukan iblis, tak lagi menyembah Yesus. Dengan kata lain, apabila kita mencontoh kepada kejadian Markus 5 ini, maka orang-orang yang hari ini menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Maaf, itu fakta, itu real. Ada hal apa Yesus disembah? Baik, Bang. Beri saya waktu 1 menit. Bang Juma, izin ya. Bang Juma, dalam Markus itu bercerita bukan iblis. Karena Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan setan itu. Yesus bilang apa? Siapa kamu? Kan itu ditanya. Hai engkau roh jahat, kan gitu ya. Bukan iblis dibilang, Bang. Jadi jangan salah. Bang. Dan ayat 9 nih, dengar saya nih, ayat 9. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawab dia apa? Kami Legion, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi nggak ada iblis di situ, Bang. Begitu, Bangku. Markus 5 itu sudah jelas-jelas orang kerasukan roh jahat. Masih Anda mengatakan itu bukan iblis. Roh jahat itu iblis. Masa nggak tahu roh jahat itu iblis? Roh jahat itu iblis. Dan seketika kemudian orang ini tidak lagi kerasukan iblis. Masih nggak dia menyembah Yesus? Enggak. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara mengatakan hari ini bahwasanya kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan, salah. Coba Anda lihat di mana Yesus pernah mengatakan itu. Yesus malah mengatakan Yohanes 8:42. Apa kata beliau? Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Tuh, catat itu. Sedangkan yang Anda sembah, Anda diajarkan oleh pendiri agama saudara di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu turun menjadi hamba. Siapa yang turun menjadi hamba? Theos. Lalu menjadi manusia. Siapa yang mau menjadi manusia? Theos itu sendiri. Lalu mati di atas tiang salib. Siapa yang mau mati di atas tiang salib? Theos itu sendiri. Berarti andai saja Theos ini dalam rupa manusia berbicara, maka dia akan mengatakan, aku menjadi manusia, mengosongkan diriku, tidak mempertahankan keteosanku atas kehendakku sendiri, bukan? Sedangkan Yesus pada posisi yang berbeda. Yohanes 8:42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sama seperti Bang Zuma, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku dan Yesus sama-sama. Sedangkan yang Anda sembah adalah Theos sendiri yang turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia. Dua pola yang berbeda yang Anda mencoba untuk merangkai menjadi satu agar bisa menyesatkan orang. Seakan-akan Anda ini pengikut Yesus manusia, padahal bukan. Anda pengikut Yesus yang bukan manusia. Apa buktinya? Nih catat, lagi-lagi catat. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Nah, berarti ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus yang manusia. Yang Anda sembah hari ini,
yang membisikkan ke dalam hati kalian sampai hari Minggu kalian sedunia kompak ke gereja, itu tak ada dalil, tak ada firman Tuhan, tak ada sabda Yesus. Tapi siapa? Makhluk goib yang membisikkan kalian untuk berbondong-bondong ke gereja menyembah dirinya. Orang Yahudi diajarkan menyembah kepada Elohim. Orang Yahudi punya hari Sabat. Dibunuh mereka kalau mereka tidak mensucikan hari Sabat. Sedangkan orang Kristen mulutnya berkata Yesus itu utusan Tuhan. Lihat prakteknya. Hari Minggu dia nyembah, mereka menyembah siapa? Yesus. Ada enggak Yesus ini sebuah nama yang digunakan iblis untuk menyesatkan banyak orang? Ada. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata nomor 3-nya? Guru, apa? Ajarkan kepada kami apa tanda kedatanganmu. Apa kata Yesus? Hati-hati, hati-hati. Akan banyak yang datang memakai namaku. Jangan sampai kau disesatkan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang datang hanya memakai namaku tanpa ada tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Nah, yang terjadi kemudian yang datang kepada Kristen, Yesus katanya. Yesus itu hanya utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Dengarkan, Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku. Aku mengenal muridku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Itu muridku. Mendengarkan suaraku. Orang Kristen ada gak yang mendengar suara Yesus? Gak ada. Berarti Kristus yang datang kepada kalian itu, mohon maaf, adalah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang memperlihatkan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang berhasil nggak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Ya, mana orang banyak itu? Siapa yang mengaku di antara Anda dan saya sebagai pengikut Kristus? Padahal bukan Bani Israel. Itulah orang banyak tersebut. Mohon jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan mengatakan, oh Anda Islam tahu apa tentang Bible. Saudaraku, jangan karena saya Islam Anda menolak kebenaran. Jangan karena pendeta Anda itu Kristen, sesama Kristen Anda nerima meskipun salah. Jangan. Kebenaran itu datang dari manapun, selama yang disampaikan itu berdata, berdalil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya kembali, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang itu? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Anda pilih mana? Yesus pembohong atau iblis berhasil menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus? Silakan Anda pilih. Baik. Sampai sekarang saya belum pernah si iblis ya, pribadi iblis ya, memakai nama Yesus memberitakan Yesus. Tunjukkan sama saya, Bang. Nah, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Matius 7, 22, 23. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus juga. Tuh. Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini data, saudara. Ada orang yang mengaku memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi begitu ketemu dengan Yesus asli, kata Yesus aslinya, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya, ketika orang yang bermujizat mengusir setan memakai nama Yesus, dan itu terjadi, misalnya rusuli lubis, mengusir setan, ngobati orang, semua pakai dalam nama Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau rusuli lubis, yang muncul pertanyaannya kemudian, siapa yang datang dalam nama Yesus membantu rusuli lubis mengobati orang? Jawab. Izinkan 1 menit lagi buat saya. Silakan. Saya tidak menemukan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru dalam namaku. Saya tidak menemukan nama iblis di sini. Ya, orang itu memanggil nama Yesus, mengobati, mengusir setan pakai nama Yesus kan? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi siapa yang membantu orang-orang ini bermujizat?
dalam nama Yesus? Izinkan 1 menit lagi saya bertanya, Bang. Saya Silakan. bilang, Bang, tunjukkan sama saya iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Di sini ayat ini abang buka, nggak ada iblis berbicara di sini. Dan ini peristiwanya hari terakhir. Ini kan belum terakhir, belum ada yang diusir Tuhan kan? Ya nggak tahu saya siapa itu. Itu kan nggak tahu kan itu. Kan nanti katanya, Bang. Nah, tanda-tanda orang yang sudah ada disesatkan ya kayak gini. Masakan miliaran orang memanggil Yesus Tuhan, Anda mengatakan Anda nggak tahu. Anda sendiri bangun tidur manggil Yesus bukan paman, tapi Tuhan. Anda lupa. Kenapa? Itu tadi. Iblis terlalu kuat mencengkeram akal Anda sehingga Anda berfungsi. Tolong renungkan, lembutkan hatinya. Ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Ada orang bermukjizat pakai nama Yesus. Tapi Yesusnya tak mengenal dia. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, selain dari aku, akan dimusuhi oleh yang disembah. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang dia sembah selain aku akan diingkarinya. Ini yang terjadi. Yesus memusuhi orang yang menuhankan dirinya, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang kafir. Itu jelas. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka menyembah setan yang durhaka. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, betul tidak Yesus mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus? Betul tidak? Pertanyaan baru ini. Iya, bukan. Masih yang tadi. Betul tidak kan Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Siapa penyesat ini? Satan. Apa Satan ini? Setan, iblis. Betul tidak iblis datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Justru itu pertanyaan saya. Tunjukkan iblis itu mana dia. Pribadi iblis memakai nama Yesus menyesatkan orang. Ayo percaya pada Yesus, tunjukkan, Bang. Oke. Jadi terkadang memang orang yang lagi disesatkan itu belum tahu kalau dirinya disesatkan. Orang yang kena hipnotis itu nggak sadar kalau dirinya kena hipnotis. Ini Anda sedang kena hipnotis ini. Bukan, Abang kan tadi buka Anda masjid ini, dikristenkan kemudian dalam nama Yesus. Anda dibaptis dalam nama Yesus. Anda ke gereja dalam nama Yesus. Anda beribadah dalam nama Yesus. Anda masih belum sadar mana orang itu yang disesatkan oleh Kristus. Yang palsu mana katanya? Ada apa saudaraku ini? Anda nggak sadar memang. Karena Anda lagi disesatkan. Orang yang sedang terhipnotis dengan kenikmatan keadaan. Kalau dia dihipnotis itu nggak sadar. Nanti setelah dihantam rahangnya pakai kapak, baru otaknya berfungsi. Aduh, ternyata selama ini saya terhipnotis. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama siapa, Bang? Namaku. Ya, nama siapa itu? Nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Ketika yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus, Roh kebenaran? Menurut Yesus, yang datang kepada siapa? Paulus. Yang datang kepada murid-muridnya, Yesus atau Roh kebenaran? Datangnya pada kapan, Bang? Loh, Yesus di dalam Yohanes 16, saudara, nomor 7, nomor 8, Yesus berkata apa? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur Roh kebenaran itu tidak akan datang. Yesus harus pergi supaya yang datang adalah Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa?
Paulus juga tanya, kamu siapa? Nah, yang datang itu mengaku siapa? Yang datang mengaku siapa? Ya Paulus kan tanya, Tuhan Siapakah? siapa kau Tuhan? Kata Ah. Paulus manggil Tuhan itu. Nah, oknum ini mengaku siapa? Ya Yesus lah, siapa lagi? Mengaku Yesus kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Betul? Emang begitu ayatnya? Nah, begitu dalilnya. Sekarang Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Apa kata oknum tersebut? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus nggak? Yesus beneran nggak ini? Lah, nyatanya begitu. Anda mengatakan nyata dari mana ilmunya? Loh, akhirnya kan buta si Paulus itu kan selama 3 hari. Matius 12 nomor 21, orang yang kerasukan setan itu buta. Orang yang kerasukan setan itu, Berapa hari butanya, Bang? ya wallahu alam bisawab. Karena ketika kemudian Yesus datang, dengar, ketika Yesus datang kepada dia, diusap sembuh. Yang ngusap siapa? Saudara, lalu ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat gak itu ketika hanya suara terdengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Paulus jadi buta. Dahsyat gak itu? Baik, Bang. Abang perlu tahu, mungkin Abang terlewat sedikit. Itu bukan cuma suara, ada cahaya katanya, Bang. Ada cahaya. Lukas 10 nomor Bagaimana 18. Lukas Kenapa 10 iblis nomor mengeluarkan 18. cahaya? Coba tunjukkan sama saya satu ayat bahwa iblis pernah mengeluarkan cahaya. Lukas 10 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Bukan. Hei? Hehehe. Itu Iblis nggak pernah dalil. mengeluarkan cahaya, Bang. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Itu dalil. Itu Dalil. seperti kilat jatuh dari langit. Kilat Kata itu apa? seperti. Kilat itu cahaya atau batu? Tapi kan seperti katanya. Kilat itu batu atau apa? Coba ayo kita buka ayatnya, ayo kita buka ayatnya. Silakan, silakan, silakan. Di situ ada Mana kata tadi? astrape. Astrape itu cahaya. Silakan. Nah, iya, tapi cahaya itu apa cahaya iblis atau seperti katanya? Buka ayatnya di mana, Bang? Seperti cahaya berarti cahaya. Ah, Iya kan? ada aja kau ini. Loh, Yesus melihat seperti cahaya, iblisnya turun. Bang, kerupuk itu seperti ular. Apakah dia ular? Oh, Belum beda tentu, itu, Bang. beda. Aku melihat, dengar. Ini Yesus sedang menjelaskan. Aku melihat iblis jatuh seperti cahaya dari langit. Seperti cahaya. Iya, seperti cahaya. Seperti cahaya dari langit. Iya, berarti bukan cahaya dia, cuman seperti. Boleh jadi bukan cahaya, tapi dia seperti cahaya. Baru ngakuin. Baguslah kalau ngakuin. Boleh Seperti jadi. cahaya, tapi bisa jadi cahaya. Kenapa saudara ini? Bisa jadi. Tapi kalau Iya. si Paulus itu benar-benar jadi sampai matanya buta. Apa Iya, yang buat betul. matanya buta? Karena Apa cahaya. suaranya bikin jadi buta? Karena Iya. cahaya kan? Karena cahaya kan? Benar. Ah, benar. Mungkinkah iblis bercahaya? Kan nggak mungkin. Lah, tadi seperti dari langit. Itu seperti, Bang. Bukan benar-benar cahaya, Bang. La haula Iblis wala itu nggak quwata perlu illa mengeluarkan billah. cahaya. Inilah abangku, abang membaca ayat tapi abang melewatkan maknanya, Bang. Mohon izin, Bang. Jadi si Paulus itu ketemu Yesus di Damsik itu dalam perjanjian itulah yang membuat matanya buta. Oke. Tapi Yesus ketika melihat iblis jatuhnya saking cepatnya jatuh robohnya itu seperti kilat katanya, Oke. seperti kilat. Bukan dia mengeluarkan kilat. Oke, Yang mengeluarkan oke. kilat itu selama ini kan awan di langit, Bang. Oke, petir. oke, baik. Sekarang begini. Menurut Yesus di Yohanes 16 nomor 7 dan 8, yang datang setelah dia roh kebenaran atau Yesus? Baik, Abang. Saya buka ayatnya, Bang. Yohanes berapa, Bang? 16 ya. Pelan-pelan aja. Iya, Yohanes berapa, Bangku? 16. 7 dan 8. Baik, Abang. Saya baca ya. Iya. Biar nggak lari konteksnya ya.
Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang siapa? Makanya kita baca dulu bang sampai habis bang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Wah keren banget ini bisa mengutus dia. Apa jabatannya ini ya? Keren juga ini bisa mengutus. Tidak ada kata aku di situ. Original teksnya tidak ada kata aku, itu penambahan terjemah. Jadi aslinya apa bang? Tidak ada. Coba Anda buka original teksnya. Ada nggak kata Emi di situ? Nggak ada. Nggak ada bang itu bang. Tapi ini tertulis begini bang. Ya itu Bukannya terjemah. Kan sudah dikubilang. Memakai namaku menyesatkan banyak orang. Kan kalian bagian dari itu. Lai bagian dari itu. Jadi kalau nggak ada, Lai lembaga Bible Indonesia bagian daripada penyesat itu. Bang, kalau saya hapus kata akunya, dengarin tontonnya. Iya. Tetapi jika aku pergi, akan mengutus dia. Siapa yang ngutus dia? Kan begitu. Kagok kan ayat ini bang. Sekarang kamu pernah nggak mendengarkan kamu pernah nggak mendengar? Saya delapannya. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Nggak bagus kita bicara sendiri. Biasanya kalau bicara sendiri itu orang gila biasanya bang. Enggak lah bang. Aku masih. Ya makanya jangan bicara sendiri. Tanya jawab. Kan abang tadi suruh bacain ayat. Kan belum selesai ku baca. Iya, itu jelas itu. Maka kesimpulannya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Kan Paulus juga tanya, siapa kau Tuhan? Nah, mana yang betul? Yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus, atau yang datang setelah Yesus pergi adalah Roh kebenaran? Emang dia datang Yesus? Lah, yang mengaku Yesus di padang gurun itu siapa? Yesus nggak datang, bang. Lalu siapa itu? Siapa kau Tuhan? Lalu siapa Yesus itu? Ini lebih parah lagi. Kalau Yesus tidak datang lebih parah lagi. Itu siapa rupanya? Yesus cuma ngomong bang. Lah, nggak datang dia. Maksudnya mulut Yesus memanjang dari langit sampai ke Damsik itu. Suaranya kan terdengar suara. 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus sendiri mengaku aku melihat Yesus. Bukan hanya melihat suara, tapi dia melihat Yesus. Bang dibilang bang. Itu menurut Lukas, tapi menurut Paulus? Iya, Yesus kan nggak datang. Itu menurut Lukas, tapi menurut Paulus, aku melihat Yesus. Iya, dalam suara kan, suaranya itu didengar. Masa suara dilihat? Aneh Anda ini. Jadi Paulus, dengar saudara, dengar. Lembutkan hati saudara. Yang datang setelah aku bukan aku, tapi Roh kebenaran. Ya, yang datang bukan aku, tapi yang mengaku di sana siapa? Dia mengaku apa itu yang datang? Yesus. Harusnya dia ngomong, akulah Roh kebenaran. Ah, itu baru betul. Ini Paulus salah naskah karena Paulus tidak melakukan penelitian terhadap catatan-catatan kitab kanon. Tabrakan dia. Tabrakan. Karena cerita kitab nih, bukan cerita ayat. Kenapa tanya ayat nih? Saudara jangan sok paten, kalau udah KO jangan sok paten. Yesus mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran ini tidak akan datang. Aku pergi, dadah. Yang datang siapa? Roh penghibur. Nah, roh penghibur. Ya datang kepada Paulus? Enggak. Dia sudah menyebut dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Masa Anda mengatakan enggak? Bukan roh penghibur yang datang, Bang. Bukan roh penghibur. Berarti siapa ini yang ngaku Yesus? Nih siapa nih yang ngaku Yesus? Siapa nih? Ya Yesus sendirilah, siapa lagi? Kan ditanya si Paulus, siapa kau Tuhan? Anda masih sehat bukan? Yesus. Anda masih sehat kan? Anda membaca dalil yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Kan bukan datang untuk menginsafkan. Ayat 9 dia mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Makanya izinkan saya 1 menit aja. Oh ya, silakan. Silakan kamu cari senjata, cari cara untuk menipu orang banyak. Silakan.
Enggak lah, Bang. Lah itu Dalam nipu dia- namanya. Anda mencari siasat untuk nipu kami. Karena kalian, kamu, saudaraku, Sabar, Abang. kamu bagian daripada penyesat itu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini juga akan menyesatkan yang lain. Sampai pada turunannya ketemu dengan Yesus pada hari terakhir, mengaku Yesus Tuhan. Dari turunanmu. Jadi kamu bagian daripada kelompok penyesat. Silakan Anda cari jalan. Oh, silakan. Apakah Abang terasa tersesat ketika saya baca ayat? Oh enggak. Justru saya datang menyadarkan saudara. 1 menit Fungsi aja. saya datang sebagai umatnya Nabi Muhammad memberi peringatan kepada saudara. Makanya Abang dengarin saya bicara. Iya, saya dengarkan, saya dengarkan. Saya kan cuma bilang silakan Anda cari cara baru untuk nipu kami, silakan. Ya kalau Anda tertipu ya syukurlah, tapi kalau nggak Bukan syukur juga. tertipu, Anda yang berusaha menipu tapi nggak berhasil. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Iya, itu Silakan. bagus, nggak tertipu. Makanya dengarin ayat ini. Tadi Iya, kan Abang silakan. bilang, Iya, silakan. ayat 7 sampai 8 tuh. Silakan, Biar kita tahu. Ya dengar siapa si penghibur roh penghibur ini. Roh penghibur itu yang pertama dikatakan itu yang diutus oleh Yesus menurut ayat ini ayat 7 ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang nih, kalau dia datang nih, roh itu akan menginsafkan dunia akan dosanya dan kebenaran dan penghakiman. Jadi tujuan dari roh itu ya untuk menginsafkan manusia dari segala dosa-dosanya, Bang. Nggak usah Anda khotbah. Yang saya tanya, yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Dalam pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul Roh Kudus lah. Nah, Roh Kudus. Terus yang datang kepada Paulus ngaku apa? Paulus juga tanya itu siapa kau? Tuh, Nah, Yesus bilang, dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Kan udah jelas itu dibilang. Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa? Nah, berarti itulah iblisnya. Mana pernah iblis nama Yesus? Macam mana kau ini? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Mesias. Nah, memang iblis bisa bercahaya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Kan ada cahaya katanya. Ya Allah ya Karim. Iblis itu berasal dari api, Bang. Api apa, Bang? La Tunjukkan haula sama wala saya quwata satu ayat illa iblis billah. bercahaya. Ada nggak Kristen yang Sampai lebih bikin kuat orang buta. daripada ini? Ini hanya menyesatkan aja ini. Argumentasinya udah kemana-mana perginya. Yang pasti pesan saya kepada saudara Idama, lembutkan hati saudara. Yesus berkata akan datang 3 setelah aku terangkat ke langit. Yang pertama yang datang adalah iblis dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah aku sendiri, anak manusia. Jadi 3 yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsapkan pengikut-pengikut iblis yang dalam nama Yesus. Dan yang terakhir As-Sukrub ayat 61 dan juga Matius 24 nomor 27 sampai 30 yang datang adalah anak manusia di tengah langit. Jadi 3 yang datang. Yang pertama, sekali lagi yang pertama adalah iblis dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsapkan dunia. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. Tuh, renungkan itu. Sekarang Anda percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelah aku itu adalah iblis dalam namaku. Tuh. Mau lebih jauh lagi? Mau lebih jauh lagi? Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Catat itu. Kenapa bisa dari kubur? Tengok Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam, hari ketiga anak manusia keluar dari perut ikan.
hari ketiga anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Tak, tidak percaya. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Nomor 12-nya Anda lihat. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi? Lalu ketika ada makhluk datang mengaku Yesus, apa reaksi murid? Baca nomor 37 dari Lukas 24 tadi. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lalu seketika keluar dari kubur, apa reaksi murid? Dia mendatangi murid dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa." Apa reaksi muridnya? Sebagian ada yang sujud menyembah, sebagian ada yang ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka tahu ini siapa ini. Orang yang keluar dari kubur, kata Yesus, adalah iblis. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari perut bumi. Siapa itu penguasa dunia? Apa buktinya? Coba lihat. Apa kata dia ketika dia keluar? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa, penguasa langit adalah setan. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik kuasa langit, angkasa, Efesus 2 nomor 2, maupun kuasa bumi. Siapa itu? Iblis. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa ini? Siapa ini yang minta supaya dia jadi guru dari seluruh bangsa? Pernah nggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti yang keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan jahat, untuk orang-orang jahat, untuk pengikut si jahat. Dan yang keluar itu adalah si Bilisisis mengaku Yesus. Maafkan saudara, ini data yang ada dalam kitab saudara. Makanya orang Yahudi tidak pernah menatap wajah kalian. Selamanya orang Yahudi ketika melihat kalian langsung mereka palingkan wajahnya. Jijik, mengerikan, menakutkan kalian itu di mata mereka. Bahkan diludaikan kalian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang kalian sembah, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan mereka, tetapi iblis yang datang dalam nama Yesus. Coba lihat, koreksi diri Anda, periksa diri Anda. Siapa yang ngajarin Anda makan babi? Siapa yang ngajarin Anda makan semua yang diharamkan dalam Torah, firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan kemudian Anda minum semua yang diharamkan dalam Torah? Siapa yang mengajarkan kalian ibadah pada hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian kemudian ibadah dalam gereja? Menyembah manusia bernama Kristus. Yang ngajarin siapa? Elohim, Tuhannya Musa tidak. Mesias, Yesus tidak. Lalu siapa yang mengajarkan kalian? Contoh Natal dalam waktu dekat ini. Yang ngajarin siapa? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Nah, enteleheng eleheng ente. Pikirkan itu, renungkan itu. Renungkan, pikirkan. Kok bisa berbeda ajaran Yesus yang datang di tengah kaumnya, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan konsep rutinitas ritual Kristen hari ini. Sebentar lagi kalian Natalan, bukan? Yang ngajarin siapa, Cak Ayu? Renungkan itu. Renungkan. Kemana kalian hendak berpijak? Ketika dalil demi dalil diurai kemudian. Kalau Al-Quran saya bawa di sini, Bung, cukup satu aja. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Farisi ahli Torah ingin mencelakakan Nabi kami Isa alaihissalam dengan berbagai macam tipu mujizat, tipu muslihat. Anda lihat di dalam Keluaran 21 nomor 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga dia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Berarti Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ketika kekuatan Roma bersatu dengan kekuatan Yahudi ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Apa buktinya? Lukas 22 nomor 43 44. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu.
Tapi kumohon kepadamu ya Bapa, ya Tuhan, janganlah atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun dari langit kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Apa fungsi malaikat datang memberi kekuatan? Untuk persiapan terbang ke langit. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu dengan membuat tipu daya, tipu muslihat, menjerat Yesus, tapi Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka Tuhan membalas tipu daya mereka, Tuhan membalas kejahatan mereka. Apa akibat kejahatan yang mereka lakukan? Lahirlah agama yang aneh. Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang mengajarkan dirinya, laisa kami selihi syai, aku tidak sama seperti manusia, aku tidak sama seperti apapun, aku maha besar, aku menghidupkan, aku maha mematikan. Tak ada yang serupa dengan aku, tak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tiba-tiba ada yang teriak, iya, iya, iya. Halilintar Tuhan kita sudah lahir. Aneh, aneh. Data demi data, dalil demi dalil, nabi demi nabi, rasul demi rasul diutus ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Kok tiba-tiba ada dari Athena, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menebus dosa manusia dengan cara mati digantung manusia. Aneh. Ini yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terakhir dari saya, saudara, apa yang saya sampaikan ini bentuk belas kasih sayang saya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan kebenaran. Karena ingat, Yohanes 16, ketika Anda tamatkan tadi sampai data nomor 15, Anda akan sampai pada pemahaman bahwa ternyata ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, satu, memuliakan aku. Maka sekarang mari kita koreksi diri. Di mana roh kebenaran itu bekerja? Apakah di Anda atau di saya? Saya mengharamkan lisan saya mengimani Yesus ditampar. Anda sudah pasti senang Yesus ditampar. Saya mengharamkan keyakinan saya Yesus ditombak, dibunuh, ditelanjangin, digantung, dipermalukan, diseret, apalagi dibunuh. Saya haramkan diri saya beriman dengan konsep seperti itu. Kenapa? Dalam iman saya sebagai seorang muslim, Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh oleh orang-orang kafir pembencinya, kena panu pun Tuhanku tidak mengizinkan Nabiullah Yesus alaihi salam untuk dilakukan sesuatu yang murka terhadap dirinya. Sekarang siapa yang memuliakan? Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Islam lah itu, bang. Tapi kalian sampai pada ingin bunuh-bunuhan demi untuk memperjuangkan Yesus harus ditampar, Yesus harus dianiaya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini memuliakan atau menghinakan? Ini menghinakan atau memuliakan? Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa kata kalian? Amin. Amin. Darah Yesus, darah Yesus. Sebenarnya kalian ini sopore. Kok senang kali, kok berkubu dengan iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Sedangkan pencipta langit dan bumi, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. 6 kekejian dalam hatiku, bahkan 7 kemurkaan dalam hatiku, yaitu ketika manusia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kami umat Islam satu kubu dengan Tuhan, tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, yaitu Yesus. Ente sama seperti iblis, sama-sama berkongkol ingin Yesus mati demi nafsu syahwat. Dosa-dosa kalian ditanggung oleh Yesus. Dosa ditanggung oleh orang lain. Begitu pengecutnya kalian. Padahal 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan? Hambaku yang mencari aku, berpaling dari dosa-dosanya, lalu mencari wajahku, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Aku, Tuhan yang ada di langit, akan menghapuskan dosa-dosa mereka.
Lalu kalau Tuhan mampu menghapuskan dosa, ngapain dia turun jadi manusia lalu mati dibunuh manusia, Cak Ayu? Kalau ternyata kita hanya mencari wajah Tuhan, lalu kita mengangkat tangan ke langit, ya Tuhanku, penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Dengan bercucukan air mata, meneteskan air mata, bergetar kita di hadapan Tuhan kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Apakah Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni? Mengampuni. Lalu untuk apa dia turun menghinakan diri? Ditombaklah, dibunuh, ditampar, diseret. Ini ajaran dari mana, Cak Ayu? Jadi jelas, sabar. Jadi jelas saya katakan kepada saudara bahwasanya poin terakhir antara saya sebagai Muslim dan Anda sebagai Kristen adalah siapa di antara kita yang memuliakan Yesus? Saya sebagai Muslim atau Anda sebagai orang Kristen? Itulah tempat tinggalnya roh kebenaran. Di saya sebagai Muslim atau di Anda sebagai Kristen. Ingat, ketika ada orang melakukan maksiat, misalnya memperkaos ibu kandungnya sendiri, memperkaos anak kandungnya sendiri, siapa yang nanggung dosa itu kalau dia Kristen? Yesus. Betapa hinanya Yesus di mata kalian. Kalian jadikan dia tempat sampah. Kalian yang bermaksiat, Yesus yang nanggung. Pret. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Apa kata Yesus? Bertaubatlah, 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 sebab kerajaan langit sudah dekat. Lawang kalian justru dosa-dosa kalian tuh ditanggung sama Yesus, ya piye Thomas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diambil alih. Silakan host, ambil alih loh, katanya host. Siapa host kita di sini? Mam, Mae, suruh ambil alih. Ya, SD. Aku Jur. Ki. Asar. Ya, Edward, monitor Edward. Ya, Asar Bang. Hadir. Edward, selamat sore, SD. Kristen Islam. Oi, Asar dulu, bentar Eti. ya, Asar. Bang Jum, permisi ya bentar Asar ya Bang. Ya, silakan Ukti. Edward Islam ya. Alhamdulillah Muslim. Oke, lanjut. Idama silakan bantah Bang Jumanya. Siap, lanjutkan. Boleh Silakan. saya bicara? Boleh. Baik, soalnya begini, mohon izin. Saya bilang setiap saya bicara, saya bilang izinkan saya 1 menit, izinkan saya 1 menit. Kalau saya hitung baru 3 perkataan saya, berarti cuma 3 menit saya ngomong. Oh iya, sorry, maaf, lanjut. Boleh ngomong sampai 5 jam ke depan juga nggak apa-apa, silakan. Baik. Sekarang kita tanggapi Bang ya, mohon izin Bang ya. Yang pertama, Yesus tidak menyelamatkan orang Kristen Bang. Jadi informasi abang tadi itu cukup keliru ya, menurut Alkitab ya. Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi Yesus untuk dunia ini, untuk siapa yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, abang katakan tentang pribadi Yesus ya itu pandangan saudara saja. Kita hargai, namanya juga orang berpandangan. Kan begitu. Nah, jadi konteksnya Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang yang mau percaya kepadanya. Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang kayak gitu. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi nggak dibilang setiap orang Kristen yang beragama Kristen nggak laku itu Bang agama nanti di surga itu Bang, nggak ditanya apa agamamu. Tuhan tanya cuma satu, apa kau percaya? Karena ayat itu jelas, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sederhana sebenarnya.
Saya nggak perlu banyak bicara juga lah, orang nggak terlalu banyak yang mau disampaikan. Begitu abangku. Oke, baik. Mohon izin teman-teman yang lain. Barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus ya, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada iblis yang datang memakai nama Yesus, tapi percayanya hanya kepada Yesus tok. Ketika Yesus ditanya, Yesus, ya paman, siapakah engkau menurut engkau? Bukan menurut yang lain, bukan menurut orang Islam, bukan menurut orang Kristen, bukan menurut orang Yahudi, bukan, tapi menurut engkau. Siapa engkau ini? Yesus menjawab dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, semua itu telah aku kerjakan, semua itu aku kerjakan. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, siapakah engkau wahai Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, lantas di gereja kalian menyembah siapa? Menyembah utusan Tuhan. Salah. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, yuk tinggalkan gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya untuk masuk ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen. Yesus mengajarkan untuk menjadi penganut Torah yang setia. Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Sudah Guru, kalau begitu jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Sudah Guru, kalaupun sudah, maka kamu baru bisa menjadi pengikutku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati segala perintah Torah. Sementara Paulus pendiri agama Kristen mengatakan dalam Lukas 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan, yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nggak ada. Bahkan Paulus mengatakan, jika engkau berharap ada kebenaran dalam hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Sementara Yesus berbeda. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, apa kata Yesus? Maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Syarat masuk surga, menjalankan segala perintah hukum Torah. Kata siapa? Kata Yesus. Syarat masuk surga, menurut Paulus, meninggalkan semua hukum Taurat. Tabrakan. Sekarang mana yang Anda percaya? Yesus atau Paulus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Paulus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gitu dalilnya? Oh enggak dong. Barang siapa yang percaya Yesus. Nah sekarang murid-muridnya memperoleh hidup kekal enggak? Memperoleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengimani dia, percaya kepada dia, mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman nih, segala firman, bukan cuma comot-comot firman, tapi segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang telah Yesus sampaikan, yang telah Yesus terima dari Bapa,
telah Yesus sampaikan seluruhnya kepada muridnya. Akibatnya muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, ya harus jadi Islam, bukan jadi Kristen, Cahayu. Gak boleh jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Maksudnya Bang Zuma? Orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Yesus. Bingung? Enggak, maksudnya gini. Orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus anak Maria, tetapi percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Dua Yesus yang berbeda. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang buat waktunya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau ditanya siapa Yesus itu udah jelas ya, yaitu anak Allah yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mau selamat masuk surga, dapat hidup yang kekal, ya percaya kepada anaknya ini, anaknya si Allah ini gitu ya. Nah, yang tunggal itu nggak ada yang lain selain dia. Jadi nggak ada Yesus 2, Yesus 3, nggak ada itu satu. Terus siapa Yesus itu? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu atau di sumur ya, dia ngambil air. Yesus bilang apa? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena perempuan itu mengatakan kami menyembah Allah di kiblat A, di gunung C, kiblat kami ke sana. Habis katakan apa? Telah tiba harinya, saatnya orang tidak lagi menyembah berkiblat ke gunung A, ke gunung B atau ke sini. Tapi sudah tiba saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Lalu perempuan itu bilang, iya, kami sedang menantikan yang namanya Mesias itu. Lalu Yesus menegur dia tentang kehidupannya, yang punya suami 5 ya, bersuamikan 5. Akhirnya dia mulai menyadari, ini bukan orang biasa. Lalu dia bilang begitu. Akhirnya apa kata Yesus? Ketika perempuan itu bilang, kami sedang menantikan orang yang disebut Mesias itu. Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26 Yesus berkata kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus dikasih tahu, Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Mesias. Kemudian dalam Matius 16 ayat 5 sampai 17, Yesus meneguhkan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Itu udah jelas. Kalau mau belajar lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat 36, Yesus mengatakan, aku anak Allah. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Kalau kita berbalik kepada Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64, di hadapan Mahkamah Agung Yesus mengakui bahwa ia adalah anak Allah dan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Banyak sekali. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, kata dia, ia telah melihat Bapa. Wah, ini luar biasa. Nggak ada nabi yang berani ngomong kayak gitu. Sehebat-hebatnya Musa pun yang hebat begitu, yang membelah lautan itu, nggak berani bilang begitu. Kalau kau ngelihat aku, kau ngelihat Allah itu, ngelihat Bapa itu. Yesus itu luar biasa. Yohanes 8 ayat 58, ayat yang berikutnya 58. Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mana ada nabi yang bilang berani begitu, Bang? Terus ketika ditanya identitas dia sendiri, Yesus mengakui di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus katakan, akulah terang dunia. Bayangi dia menerangi dunia ini, Bang. Gak ada satu nabi di dunia ini yang berani mengatakan kalimat-kalimat memperkenalkan dirinya seperti ini. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 11. Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Siapa yang berani mengatakan kalau dia pintu surga, Bang? Gak ada, Bang. Nabi mana yang berani mengatakan seperti itu?
Tapi Yesus berani mengatakan itu. Dan kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, Yesus memperkenalkan dirinya, dia siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi yang berani mengatakan? Nabi sekarang itu ada mati semua, itu masih di kuburan. Ada yang bangkit enggak? Jangan-jangan udah jadi fosil semua itu nabi-nabi. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Benar, dia hidup. Alkitab mencatat dia hidup. Dan yang paling dahsyat, Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 15 ayat 11, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang palsu. Jadi berbicara yang palsu, di luar Yesus pasti palsu. Kira-kira gitu, Bang. Oke, baik. Jadi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tadi argumentasi saudara kita ini, nih jelaskan, dengarkan saya, Pak. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan ucapan-ucapan Yesus seperti yang diurai tadi, Yesus seketika Tuhan. Wah, pokoknya Yesus Tuhan ini. Wah, hai. Kenapa bisa begitu? Karena mereka Kristen, penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah roh. Bagaimana dengan murid Yesus ketika mendengarkan gurunya berbicara seperti itu? Hah? Apakah kemudian mereka menuhankan Yesus? Sorry lah, orang tadi, saudara Idama tadi cuma mencomot-comot ayat yang bisa mendudukkan Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan sembahan. Itu kita tidak heran. Sedangkan Yesus kepada murid Yesus, apa kata Yesusnya? Yohanes 17:8. Segala firman, coy. Semua firman, bukan comot-comot firman. Semua firman. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah dewa. Sorry. Aku adalah Theos. Sorry. Aku adalah Tuhan. Sorry. Aku adalah Bapa. Sorry. Emang Kristen? Aku adalah utusanmu. Lalu bagaimana dengan mujizat pekerjaan-pekerjaan? Wow, sorry. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Menurut murid Yesus dan menurut Yesus, itu pekerjaan utusan Tuhan atau pekerjaan Tuhan? Utusan Tuhan. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12. Ketika Paulus datang bermujizat di tengah-tengah mereka, apa kata mereka? Halilintar, inilah dewa kita, dewa Hermes. Kalau orang Kristen melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen salto ke depan 3 kali, salto ke belakang 2 kali, begitu terus sampai 5 jam. Kenapa? Karena dia bilang, oh Tuhan kita, hore, Tuhan kita sudah turun ke bumi. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Roma Yunani kuno. Itu fakta. Tapi kalau orang Yahudi, Musa belah lautan, cok. Dianggap Tuhan? Tidak. Cuma membangkitkan orang mati. Dianggap Tuhan. Kecil. Tuhan tidak sekecil itu. Nih contoh, kita batalkan ungkapan orang Kristen yang diwakili oleh saudara Idama selayaknya penyembah dewa-dewa. Apa yang tadi salah satunya? Salah satunya apa tadi itu? Contoh salah satunya apa teman-teman? Siapa yang melihat aku, melihat Bapa katanya. Parah sekali. Kalau kita lihat kemudian di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 7 contohnya. Atau yang tadi yang orang yang mengambil ini, yang mengambil apa? Wanita Samaria yang mau minum air di sumur tadi itu karena dia haus. Cara membantahnya sederhana kan? Tadi kagumnya dia karena pernyataan Yesusnya. Wah, kagum. Wah, inilah dewa kita. Oh, Tuhan kita. Padahal di data 19-nya mengatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan,
Terbukti sekarang bagiku bahwa engkau adalah manusia yang adalah nabi. Ketepak. Nyata bagiku, wahai Tuhan. Perempuan ini loh. Tapi bagi orang Kristen yang diwakili saudari Dama, oh nyata bagi kami kamu adalah dewa. Sadari itu, Bung. Jadi jangan pernah kau pamer konsep paganismemu itu kepada kami umat Islam. Itu akan hanya jadi bahan tertawaan. Coba, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Waktu Yesus mengajar di bait suci, apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu melihat aku, yes, tapi kamu tidak mengenal Dia. Yang mengutus aku berarti berbeda antara Yesus dengan yang mengutus. Berarti maksudnya melihat aku, melihat ajaranku. Apa buktinya? Khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditetapkan oleh Bapa kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanya wadah, sebagai duta, sebagai wakil, sebagai rasul Tuhan di tengah kaum Bani Israel untuk menyatakan mukjizat dari Tuhan yang dilakukan melalui perantaraan Yesus. Tapi kalau orang Kristen melihatnya, ada dewa, aduh mama, ada dewa turun ke bumi. Mana, itu siapa namanya? Yesus. Kenapa dia aku katakan dewa? Dia keluar dari kubur, ma. Padahal bagi orang Indonesia, jangankan orang Yahudi, orang Indonesia ada orang keluar dari kubur, jangankan Tuhan, yang ada hanya hantu, kuntilanak, vampir, zombie. Tapi kalau bagi Kristen, wah, tepuk kaki, ketepak, ini Tuhan, ini dewa. Jadi saudaraku, hal-hal yang kamu sedang katakan tadi sebenarnya, sekali lagi, di awal saya sudah katakan tadi, kamu ini sedang mengajarkan tentang Yesus yang datang kepada Paulus, yang kau sembah di gereja itu, yang datang dalam dunia, dalam kehidupan kalian sebagai Kristen. Bukan Yesus yang bermukjizat itu, bukan. Anda bukan orang bodoh, Anda orang pintar. Kristen itu orang cerdas. Mereka tahu kok ketika ada Yesus bangkitkan orang mati, itu karena Tuhannya, Bapaknya yang melakukan melalui Dia. Ketika Yesus kemudian membuat air jadi anggur, itu bukan Yesus kok, itu karena mujizat yang Tuhan berikan kepada Dia. Anda sadar kok itu. Tetapi lebih kencang pengaruh iblis yang datang dalam nama Yesus dalam tubuh Anda, sehingga Anda mencoba mengelabui. Ketika ada hal-hal mukjizat yang hebat, yang bagus, yang dahsyat terhadap Yesus, Anda katakan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan. Tapi bagi kami dan bagi Yahudi itu hanya lelucon. Lelucon itu. Nih, tak kasih ilmu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14. Ketika orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia Paulus. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus dan Barnabas. Jadi Paulus di Yahudi dianggap penyakit sampar. Paulus di tengah-tengah orang Roma dianggap dewa. Yesus di tengah-tengah orang Yahudi dianggap anak zina, anak haram. Di tengah-tengah orang Roma dianggap dewa. Inilah yang kalian sifati.
Inilah yang kalian ajarkan. Inilah yang kalian anut hari ini. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21. Apa kata Paulus? Adapun orang-orang Athena, ibu kota Yunani ya, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos, di atas mimbar, di atas ring ya, semacam tempat-tempat sidang gitu, dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan, kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Berarti orang Athena yang menyembah Agnostos Theos selama ini, begitu Paulus datang memperkenalkan Agnostos Theos dalam nama Yesus. Seketika orang Athena Yunani meninggalkan ajaran lama menuju kepada penyembahan Agnostos Theos dalam nama Yesus. Turun-temurun berabad-abad mereka secara nenek moyang mereka turun-temurun mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, ketepak! Dewa yang kau sembah yang kau tidak kenal itu sudah turun ke bumi bernama Yesus. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba, menjadi manusia, dan mati di atas tiang salib. Siapa itu? Dewa. Dewanya siapa? Dewanya Athena, dewanya Romawi. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Nehi merica ketum berjahe. Yang turun ke bumi menurut Paulus adalah Agnostos Theos, dewanya orang Athena. Itulah yang kalian sembah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tabarakallahu fi umri ma'uzubillah min zalim. Lami aju. Lanjut. Darel, Oi. Ini Kristen Islam. Ban dalam mobil truk. Silakan kamu. Sebenarnya Jangan gini, ini, kamu tadi kan dibilang dibawakan. Suguma ini ada sedikit benarnya, tapi dia memplesetkan itunya. Sebenarnya mulai. yang di Yunani itu benarnya si Paulus datang ke Yunani memperkenalkan Yesus. Ketika berjalan-jalan di kuil-kuil mereka, si Paulus ini berjalan-jalan, ditemukan si Paulus lah ada sebuah penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal, benar itu. Nah, si Paulus ini ngomong sama orang Yahudi, yang ku perkenalkan, yang ku bawakan ini adalah di Theos yang tak kau kenal, yang maha kuasa ini ada dewa yang tidak mereka kenal, tetapi jagoan luar biasa, tetapi memiliki kuasa yang luar biasa, lebih hebat dari Zeus. Jadi dikatakanlah bukan aku dewanya, kata si Paulus, tetapi Yesus. Tenang dulu kau Juma, jadi kau paling ribut. Jadi yang ku kenalkan ini adalah ini sesembahan yang tak kau kenal ini, itulah yang mau ku perkenalkan sama namanya Yesus. Yesus berarti dewa yang mereka sembah selama ini namanya. Kau jangan memelintir-melintir, kata Pel. Berarti dewa yang selama ini Yunani sembah namanya adalah mereka tidak mengenal Yesus sebelumnya, kawan. Makanya ada itu namanya di Antioquia, di Tesalonika, kata apa bahasa kau bilang kau orang tahu kau. Dengar Dariel, dengarkan. Dengarkan. Orang-orang Athena seolah-olah orang Athena tidak mengganti sembahan. Orang Athena meneruskan penyembahan terhadap dewa mereka yang tadinya adalah dewa Agnostos Theos, mereka ganti dengan dewa Yesus. Dalil Anda baca sendiri bukan? Aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Ada satu sesembahan dewa yang tidak dikenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Betul. Siapa nama dewa tersebut yang kalian sembah secara tidak kalian kenal? Dewa yang tidak dikenal ini, yang maha kuasa ini, itulah Yesus yang mau kukenal. Yesus. Berarti Yunani kala itu seketika menyembah kepada dewa mereka namanya siapa?
Yesus. Dengarkan saya, dengarkan gurumu ketika berbicara. Ulangan Guru 13. bodoh Dengar. kau jadi guru pula kau sama Dengar, si dengar, katapel-katapel ini aku jadi guru. Dengar. Ulangan 13. Apabila di Baca. tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu Pemimpi tanda ya, atau mimpi mukjizat. ya. Ya, kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus bermandikan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Paulus bisa membuktikan mukjizat-mukjizatnya. Dan ia memujuk, marilah kita mengikuti teos lain yang tidak kau kenal. Yang tidak kau kenal. Marilah kita berbakti kepadanya, kepada Yesus, Theos, Agnostotheos itu. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi tersebut atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kamu takuti akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ini maksudnya apa? Torah atau bukan? Itu yang Paulus dimaksudkan nabi pemimpi. Oke, aku dulu. Nabi pemimpi tadinya itu yang bermimpi di gua Hira. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Tuhanmu yang harus kau taati. Kamu harus berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Kamu harus takut kepadanya. Ini siapa yang menghilangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi? Yang mengatakan bahwa perintah Tuhannya Yahudi adalah sampah. Tunggu dulu. Ini udah ajaran Musa ini. Ajaran Musa. Jadi apabila selesai udah nggak laku lagi ajaran Musa, udah selesai ajaran Musa di atas kayu salib. Berarti yang mengajarkan itu siapa? Apa berarti? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Kau sok-sok guru ndak guru Yang bodomnya kau. mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Yesus berkata, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan hanya yang kecil tapi seluruhnya. Itu siapa? Woi! Siapa? Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat? Bukan hanya yang terkecil tapi seluruhnya. Siapa? Dan kau tahunya kenapa orang Yahudi? Dialah Orang yang Yahudi memperkenalkan. mendukung Yesus. Dialah yang Menyatakan memperkenalkan ilah lain dalam nama Kristus. Siapa yang memperkenalkan ilah lain bernama Kristus? Aulus. Siapa yang mati dibunuh? Aulus. Siapa yang membatalkan hukum-hukum Tuhan? Aulus. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah tinja? Aulus. Kamu masih ingin membela? Hah? Udah nyata-nyata. Paulus mengajarkan Agnostotheos, dewa yang tidak dikenal, yang kemudian Tuhannya Yahudi minta agar dihindari orang yang mengajarkan kepada dewa yang tak dikenal tersebut. Ayo, siapa yang akan kau peringati hari kelahirannya ini? Tanggal 25 Desember? Siapa? Tuhanku. Nah, Elohim lahir tahun berapa? Elohim lahir tahun berapa? Mana ada Elohim lahir? Nah, berarti kamu mengajarkan ilah lain. Memang pauk kau. Jangan emosi dong. Kau mengajarkan ilah lain karena Tuhannya Yahudi tidak pernah ulang tahun. Siapa bilang orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Ngapain? Biasa aja. Nah, berarti ilah yang mereka sembah dilarang kan? Dilarang. Jangan kamu mengikuti ilah apabila ada orang yang mengajarkan kepada ilah yang tidak kamu kenal. Paulus tiba-tiba muncul mengajarkan ilah yang tidak Yahudi kenal bernama Kristus. Apa perintah ilahnya Yahudi kepada orang Yahudi? Bunuhlah dia.
Hmm. Silakan. Kau paksakan orang Yahudi harus percaya Yesus. Jadi Enggak, memang bukan dipaksakan. Orang Yahudi dilarang percaya kepada ilah lain, dewa yang tidak mereka kenal. memang orang Yahudi nggak percaya. Memang dilarang percaya kepada dewa, dilarang percaya kepada ilah yang asing, dilarang. Gini cuma Yesus itu Allah, ilahnya itu diperkenalkan Paulus kepada orang Yunani, benar ilah atau dewa. Theos itu kan ilahnya itu atau dewa, Iya samanya itu. betul, makanya orang Yahudi tidak percaya ajaran Kristen, karena ajaran Kristen menyembah kepada ilah yang tidak dikenali oleh Bani Israel. Dikenalnya, mereka mengenal Yesus tapi tidak mau Mereka mengakui mengenal sebagai Tuhan. manusia, Betul, menerimanya sebagai sebagai manusia, rasul diakuinya sebagai aja, manusia sebagai biasa. Mesias aja tidak, apalagi mengenalnya sebagai Betul, ilah nggak Tuhan. diakuinya memang Yesus itu manusia. Aneh itu, aneh. Rabi, Sedangkan guru-guru ilah, bahasanya dengar, sedangkan ilah yang kamu sembah adalah Theos yang turun menjadi daging. Lihat Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Betul, betul ya kau bilang itu. Nah itu berarti itu adalah ilah yang asing, karena tidak pernah diajarkan kepada mereka ada Elohim turun ke ilah bumi menjadi asing, manusia. tapi mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Lah, nenekmu kiper, mana ada keilahian pada diri nenekmu Yesus? kakek mulai Coba, kiper. coba. Kamu sebagai seorang Kristen, tunjukkan satu sisi keilahian Yesus itu mana? Satu sisi keilahiannya, dia mengampuni dosa. Ya, Dosa. Bapak ampunilah dosa mereka, Kau batu yang sebab mengampuni mereka dosa. tidak tahu Kalau apa kau yang juga mereka batu Hajar kerjakan. Aswad mengampuni dosamu, kan dah bodoh kau. Hah? Mana dalilnya batu Hajar Aswad menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Iya, batu. Mana? Siapa yang Mana mencium batu dalilnya? Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosamu. Mana dalilnya? Batu menghapus dosa, mana dalilnya? Gila kau ke apa? Ke Mekah. Gugur dosa-dosamu kalau kau cium Mana Hajar Aswad. dalilnya batu menghapus dosa? Mana? Payah kamu bleble. Inilah kamu ini ban dalam karet ban dalam mobil truk gini. Otaknya itu mumet. Diajarin kebenaran, salto-salto kebenaran gak bisa masuk di otakmu. Karena apa? Jadi Sesuai. orang Yahudi, percaya jadi orang Yahudi itu dilarang percaya kepada ilahnya Athena, yaitu Yesus. Dilarang mereka untuk percaya kepada ilah Athena. Memang nggak percaya Yahudi sama sekarang Yesus. saya Siapa tanya yang samamu. percaya? Sekarang saya tanya samamu. Ilah Athena namanya siapa? Ilah Athena ya Zeus, siapa si Setelah Hades. Paulus datang, mereka meninggalkan Zeus dan mengilahkan kepada siapa? Oh, mereka mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengilahkan siapa? Mengilahkan Yesus. Nah, berarti hari ini kita sudah tahu orang-orang Athena, orang-orang Roma, ilahnya, dewanya adalah Iya. Yesus. Sekarang mereka sudah meninggalkan Sekarang Zeus, pertanyaan sudah saya, meninggalkan Osiris, yang semua udah habis diilahkan semua itu. oleh orang Yahudi hari ini siapa? Apa? Yang diilahkan orang Yahudi hari ini siapa? Elohim. Sama nggak dengan ilahnya orang Athena? Orang Yahudi menganggap beda. Orang Athena, Yahudi menganggap beda. Yesus kan bukan ilah, dianggap mereka. Nah, terus kamu menganggapnya sama? Sama, bagi kami sama. Nenekmu kiper, itulah kau. Kayak kau kiper, dia gila kau. Yesus sendiri mengatakan apakah dia dengan ilahnya Yahudi sama? Sama. Kenapa kemudian kalau sama, kenapa Yesus berdoa kepada ilahnya Yahudi? Enggak kau baca yang jawabannya terhadap Filipus. Jadi yang menganggapnya sama hanya orang Kristen. Karena orang Kristen malu mengakui sebenarnya kalau yang disembah itu adalah dewa Yunani, Athena, Romawi. Bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Sekali lagi dengarkan saya. Dengarkan kesimpulan terakhir. Orang Kristen tidak menyembah ilah yang disembah Yahudi. Tapi orang Kristen menyembah ilah yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Jadi kapan di panggilan kau ngarang simpul-simpulan kita orang? Itu fakta, itu real. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kita lihat siapakah ilahnya orang Athena dan Yunani. Kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Sekarang mereka jadi Kristen. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan,
yang menyesatkan seluruh bagian Romawi dilemparkan ke bawah dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Siapa yang kalian sembah? Sembahannya orang Romawi atau sembahannya orang Yahudi? Sembah Yesus. Itulah naga besar si ular tua yang kau sembah berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang ada di bawah yang mau belajar tentang metodologi pembelajaran Kristologi dasar, silakan Anda buka dalam Bible di Google Alkitab Sabda. Di situ di Wahyu 12 nomor 9, kata menyesatkan seluruh dunia itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Bible, karena di situ sebenarnya original teksnya bukan kosmos tetapi oikomene. Oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh wilayah Romawi dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan, yang datang kepadaku bukanlah manusia, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus duduk di bumi manusia, naik ke langit manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Bahkan menghakimi pun dia sebagai manusia. Tidak pernah menjadi bukan manusia Yesus itu. Sampai selama-lamanya di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8, Yesus dulu, sekarang dan akan datang tetap sama, tidak pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia, tetapi Paulus mengaku dengan jujur, dia menerima pengajaran 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang bernama Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus yang bukan manusia. Itulah yang disembah oleh saudara Darel dan kelompoknya. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya anak-anak yang belajar apologet, Kristologi, sekali lagi Wahyu 12 nomor 9, di situ ada kata di seluruh dunia, padahal sebenarnya itu bukan seluruh dunia. Original teksnya di sana bukan kosmos, tapi oikomene. Oikomene itu adalah wilayah Romawi. Jadi iblis tua atau ular tua atau setan atau iblis yang dilemparkan yang menyesatkan kemudian Romawi itu memang dilemparkan di sono. Dilemparkan di sono di wilayah Romawi sana, di daerah sana. Anda lihat, kalau tidak percaya silakan Anda ketik oikomene itu apa? Oikomene itu adalah jelas bagian bumi yang meliputi kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi oikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang kemudian mereka menyebut diri mereka dan oikomene. Jadi iblis tua atau Satan itu dilemparkan kepada mereka. Makanya kekuatan di muka bumi ini mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk itu kekuatannya dari sono. Kenapa? Karena si ular tua memang dilemparkan di sana. Silakan Anda buka datanya. Silakan Anda buka datanya. Jadi kau bilang Silakan kami Anda buka. menyembah iblis yang ular tua yang udah gila ya, kau yang udah sakit kau ya, udah ayam kau. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yesus sendiri, jadi kau yang nafsu-nafsu kita orang sana. Iblisnya menurut Yesus memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Iblis memakai nama Yesus untuk menipu. Kaulah salah satunya. Itu coba lihat. Kau sudah mengakui. Biar mereka aku akan dulu menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak besarnya orang. itu. Kalau anti Kristus itu. Siapa yang memakai nama Yesus mengajarkan kemudian makan babi? Mana ada? Ayo. Terus itu menyatakan yang haram bukan lagi yang dimakan. Kau bilang Ngaku dia. yang Ngaku dari dia. dalam hatimu lah yang mengharamkan, menajiskan kau, yang keluar dari mulutmu. Di situ tidak sedang membahas tentang makanan. Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Jangan kau ngarang bebas. Yang mengatakan dengan demikian dia telah membatalkan segala yang haram itu siapa? Yesus atau Markus? Apanya Yesus atau Markus? Yang mengatakan
dengan demikian Yesus dalam membatalkan segala yang haram itu siapa yang mengatakan itu? Yesus atau Markus? Segala yang haram. Petrus itu yang melihat ada penampakan dari surga itu ada hewan-hewan. Hai, masolang generasi. Jadi itu saudara dari Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, di mana tempatnya? Di mana Paling rendah tempatnya di katanya? kerajaan surga, paling rendah di kerajaan surga ya. Paling hina di kerajaan langit. Ya, Apa? tapi ingat ya, di kerajaan surga ya, memang Tidak paling hina, ada tapi kata di kerajaan surga di kalau situ, kau itu melintasi kerajaan langit. Kerajaan langit itu artinya ada dua tempatnya, surga atau neraka. Dan di situ dikatakan oleh Yesus menempati tempat terhina. Di mana tempat hina itu? Di surga atau di kerajaan neraka? surga. Di surga. Tempat terhina itu di surga atau di neraka? Di surga. Hei, ternyata Yang di udah- surga yang ada udah tempat masuk langit, hina. Hei, Mendapatkan original teksnya, tempat- dengar. Aduh, Original bodoh teksnya kali di kau. Jadi sana kau ngarang-ngarang kitab orang. Uranon. Uranon itu langit bukan surga. Hei, masakan di Hei. surga ada tempat terhina? Hei, masolang generasi. Inilah kau dari aku Nggak, bilang. kau baca kitab yang Kamu bahasa itu Indonesia itu. manusia yang otaknya ngeper kayak ban karet. Kebenaran apapun yang tertulis kemudian dalam kitabmu kau akan tolak demi untuk menyembah kepada si palsu itu. Apa sih siapa sih? Masolang kau cuma Masolang. Kau katakan di surga ada tempat hina. Yang paling rendah di surga, yang paling Tidak paling ada rendah. kata rendah di situ, makanya kau Makanya belajar. kau masih bodoh, Matius Juma. 19 Jangan nanya dulu kau sama aku. Saudara, kalau kamu itu Ya, masih saudara. status belajar, jangan kau ngotot. Kau- Di dalam kau Matius jangan 9, betul lu. Matius 5 itu, di Matius 5 tidak Apa ada kata Matius 5? Baca-baca aja. Dengar. Tidak ada kata rendah di sana. Apa katanya? Di sana itu menjelaskan tentang kata terhina. Kata terhina. Masakan ada kemudian di surga itu tempat terhina. Maka yang benar adalah tempat terhina Tempat dalam bahasa yang Yunani paling rendah Alkistos. dalam kerajaan surga. Tahu ya kau tempat paling rendah dalam kerajaan surga? Hei, Hei, di situ apa hei? dengar. Matius 5:19, Elakistos Baca. itu artinya paling hina. Oke, kemudian kau katakan di kerajaan langit itu nggak ada. Oranos itu artinya langit, bukan surga. Ada. Oranos Ini itu cuma bukan surga. surga. Itu pun ada level-levelnya. Oranus itu artinya Masih- langit. kau Kalau bilang. surga itu paradiso, beda. Paradiso itu Firdaus. Ya, itu surga. Itu surga. Surga Firdaus. Itu belum. Itu surga. Sedangkan kalau kutanya dulu samamu, bahasa bahasa Yunaninya langit apa? langit Uranon. Terus yang dikatakan di situ menempati tempat terhina di Uranon, kenapa kau larikan ke surga? Langit itu pun sama dengan surga, dia dianggap sama dengan surganya itu. Terjemahannya kan surga. Nggak, kau Lalu lihat terjemahannya kemudian surga. tempat terhina kau bilang tempat terkecil, tempat terendah. Paling Padahal rendah. bahasa Bodoh kali, Yunaninya kawan. Elakistos. Lidah karet sini dulu kau, sini dulu kau. Tempat terendah dalam kerajaan surga. Ngertinya kau? Tidak ada kata terendah di Jadi situ, kau yang pada kucing. dia tafsir-tafsir kita orang. Di situ bahasa Yunaninya langsung nggak ada tafsir. Elakistos artinya paling hina. Di surga ada tempat paling hina di surga. Paling rendah. Paling pintar memang ini si penyesat. Itulah aku bilang. Itulah yang tahu nggak dikatakan kau oleh doktrin Yesus. Orang eskatologi? banyak itu akan menyesatkan orang banyak. Itulah Kau kamu. salah satunya itu guru-guru palsu kau. Jelas-jelas tertulis di kitabmu sendiri, Elakistos dalam bahasa Yunani. Arti yang sesungguhnya paling hina, kau bilang paling rendah. Kenapa bisa demikian? Karena mulutmu itu dipakai setan untuk menyesatkan orang. Mulutmu dipakai setan. Ya, iyalah. Mulutmu kau jadi guru palsu kau di sini. Kok guru Masa sesatkan palsu? orang Kristen. Kutanya dulu samamu, Elakistos itu artinya apa? Apa artinya itu? Elakistos itu bahasa Yunani artinya paling hina. Iya. Jangan kau ngotot, Jadi Bang. gini. Jangan kau ngotot. Surga itu cuma ada levelnya. Ada Masakan ada di surga tempat terhina?
Ada tempat terhina, tempat paling rendah di surga itu ada sesuai dengan moralnya. Masolang Kalau dibilang, generasi. oh, masolang ya. Udah Saudara. kerjalah kau, hei iblis. Kau cuma iblisnya kau. Nggak kerja menyesatkan yang kerjamu. Hei, saudara, Oh, Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, Apa katanya? dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan surga. Kerajaan Ya, langit. kenapa jadi korban-korban? Neraka itu kerajaan langit, surga Ah, juga adalah itu kerajaan kerajaan langit, ya. langit. Nah, sekarang kerajaan tertinggi itu surga akan ditempati menurut Yesus bila mana mengajarkan hukum Torah, tidak membatalkan sedikit pun. Itu Dari mana Matius kau tahu? Dari mana 5:19. kau tahu? Matius 19 nomor Matius 5 nomor 19. Itu kok jadi kau yang ngarah-ngarahkan jadi siapa Oh pula tidak, sekarang memang Taurat yang begitu mendapatkan posisi karena tertinggi? Yesus mengecam. Yesus Ah. mengecam. Yesus Iya, mengecam. memang benar, Jangan kau dikecamnya orang mengira, Yahudi. jangan kau menyangka Benar. aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan. Ya. Oke? Nah, Ya, betul. terus kemudian orang Kristen tidak lagi percaya kepada Torah. Kenapa bilang nggak percaya kepada Taurat? Kamu masih mengharap ada kebenaran? Bodoh kali kau. Datang dulu kau ke gereja, dibacakan kami Aku 10 tanya hukum Taurat samamu, setiap hari. kamu masih mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat? Memang ada kebenaran memang ada pada hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan jika kau mengharapkan Nggak ada kebenaran nggak- dalam hukum nggak Taurat, ngerti kau arti maka kata-kata Paulus itu. sia-sialah kematian Paulus. Itu sendiri, dia sendiri yang mengatakan itu. Kematian Yesus. Maka sia-sialah kematian Yesus Betul. bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Saya ulang lagi. Menurutmu, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sia kematian Yesus. Tidak. Lah, Paulus Nggak mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Arti kata-kata Paulus itu Taurat tidak lagi menyelamatkan, tetapi darah Kristus yang tertumpah. Yalah, ajaran pagan lagi darah Kristus, darah Kristus. Masolang lah kau, Hei, makanya jadi dengarkan pendiri agamamu di dalam suratnya Roma 3, dengarkan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran dewa Theos telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kamu itu hanya mulutmu yang membawa-bawa Torah, tapi dalam kehidupanmu sebagai seorang Kristen tak ada satupun hukum Torah yang kamu lakukan. Kenapa? Paulus 10 sudah hukum Taurat mendoktrin yang dilaksanakan itu di gereja itu. Tetapi sekarang Jangan engkau tanpa hukum Taurat, kebenaran kalian ini. dewa Athena telah dinyatakan. Kok jadi dewa Seperti yang Athena kok disaksikan. kait-kaitkan kami? Bodoh kali kau. Loh, tadi katanya dewa Athena Yesus. Tadi kau Dewa aku Athena yang sendiri. dulu namanya Zeus. Dengar dulu cuma Dewa Athena tapi kan dulu itu namanya cuma Zeus, dongeng, Artemis. itu kan wayang. Dengar dulu, Zeus itu nggak kan mau bahas wayang. orang. Zeus Nampak itu kan kali cuma kau menang lidah karet aja kau. dong. Yang nyata Kan aku udah kemudian terangkan. Udah adalah aku terangkan Yesus. tadi kan. Maka Dewa Athena yang disembah oleh Kristen itu namanya Kristus. Betul? Betul, Dare? Dewa yang mereka tidak kenal, ada sesembah, ada tempat khusus yang tidak mereka kenal tapi maha kuasa. yang lebih yang hebat sebenarnya dari Zeus. adalah Benar. Yang sebenarnya adalah mereka adalah inilah yang diperkenalkan oleh Paulus ya. Inilah Yesus itu yang maha kuasa itu. berarti yang selama ini yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu sesungguhnya namanya adalah Sebenarnya adalah Yesus dikenalkan oleh Paulus. Sudah. Benar. Masolang generasi. Masolang generasi. Tapi Ya, kan kau dengarkan memelintir. teman-teman Sebenarnya sekalian. begini ya, Ajuma, gini ya, kawan, gini ya, Dengarkan kawan. saudara-saudara, dia sudah mengakui bahwa sebenarnya Yesus itu adalah dewa Athena Allah, yang Allah orang-orang yang tidak Athena mereka sembah kenal itu. selama ini. Yang orang-orang Athena sembah sebelum datang Paulus, tapi mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Betul. maka barulah mereka sadar bahwa yang disembah nenek Betul. moyang mereka selama ini adalah Kristus Yesus. Betul? Yang mereka tidak kenal ya, ada tempat khususnya Iya, itu. betul.
Betul? Betul. Berarti penyembah-penyembah dewa Roma Athena sebenarnya mereka menyembah Yesus. Betul? Ya, ilah yang tidak mereka kenal itu yang diperkenalkan Paulus namanya Yesus. Hai. Saya ulang lagi. Saya ulang. Sebenarnya yang mereka sembah, sebelum Paulus datang, memang sudah Iya. mereka ini sudah menyembah Yesus sebenarnya, tapi mereka tidak kenal. Tapi Betul? tidak mereka kenal. Nah, berarti Yesus ini adalah dewa Athena, bukan? Yang tidak mereka kenal. Berarti yang dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah, nenek moyang mereka sembah itu sebenarnya adalah Kristus, betul? Itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, Hei, Yesus. iya, itulah. Berarti selama ini mereka tidak mengenal Yesus. Iya kan? Yang mereka jadi- persembahkan dengan memberi Betul. kemenyan, dengan mereka persembahkan kemudian dengan tumbal-tumbal babi, bla 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 dan seterusnya sebenarnya kepada Kristus yang kalian sembah, betul? Ya, Yesuslah Allah yang tidak mereka kenal itu. Nah, iya, berarti yang selama ini mereka tumbalkan babi di kuil-kuil mereka itu dipersembahkan untuk Kristus yang kalian juga sembah, betul? Namun mereka tidak kenal, betul itu. Ya betul. Halilintar saudara-saudara. Berarti orang-orang Mesir kuno, Kok jadi- Yunani kok jadi kuno, apa, Kak? India Memang kuno, betul, ada tempat khusus sebenarnya itu sembahan mereka sama dengan sembahan Kristen, yaitu Kristus yang diajarkan kemudian dengan kata agnostos theos. Saya kira sudah cukup bagi kita untuk mengenal Kristus yang saudara kira Kristen sembah ternyata adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Demikian. Bodoh kali kau. Udah tamat. Udah tamat. Udah ya. tamat. Nanti lagi nggak Udah. apa-apa, biar Udah, biar kau tahu betapa tidak ada gentarnya aku menjawab kau, Juma. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah takut atau tidak takut di ada. sini, nggak. Kita memberi Betul. edukasi bahwa ternyata Betul. yang mereka Jadi, bungkus dengan nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi, dewa Ilah yang Yunani tidak mereka kenal, yang tapi mereka tahu disembah bahwa kuasa kemudian itulah oleh yang mereka diperkenalkan Paulus namanya Yesus. berabad-abad lamanya. Ternyata sembahan mereka yang mereka persembahkan darah babi dan seterusnya pada saat mereka perjamuan itu adalah Kristus Yesus yang Kristen juga sembah. Berarti yang datang kepada Paulus adalah dewanya Athena, betul? Apa aja betul kau bilang. Yang datang ke Damsik ke Paulus itu dewanya Athena, betul? Dewanya Athena, Iya. Yesus yang dari Nazaret. Iya, tapi itu adalah dewanya Athena, betul? Itulah yang dikenalkan Paulus menjadi ilah. Iya, itu adalah dewanya Athena, betul? Itu Betul, dewanya betul. Athena, betul? Yang tidak mereka kenal dah. Itu dewanya Athena, betul? Yang selama ini tidak mereka kenal, betul. Ya, betul sekali. Saudara-saudara, berarti yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu adalah dewa Athena. Inna lillahi wa inna Wa inna ilaihi ilaihi rajiun. Saya kira cukup bagi kita pelajaran sore hari ini. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Bilang Musa, sama barakallahu fik dan sahabat-sahabat yang lain, Yesus adik-adik itu saya yang yang lain. dikenalkan Paulus adalah dewa yang tidak mereka kenal, yang tangguh, yang maha kuasa itu. Iya, dewanya Yunani Athena sudah selesai. Apa yang ketemu lagi? Yang bangkit dari kematian. Iya, dewanya Athena yang datang kepada Paulus sudah selesai. Iya. Sekarang udah jadi tuhannya orang Athena itu di Tesalonika, di Korintus. Bukan sekarang, salah lagi kau. Bukan sekarang dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Udah. Makanya Eropa sekarang menyembah Yesus Juma. Iya, menyembah dewa Athena dalam Yesus. Udah. Tapi bukan Kamu Zeus sudah ya, quit. mereka Ya. Apa pula? Bukan Zeus, Apa bukan pula? apa? Masa Kau baca, orang, kau baca Masa Wahyu generasi. 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh dewa yang turun ke bumi. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca Wahyu 12 nomor 9. Oke lah, Juma, Siapa ya, yang udah dulu ya. turun? Udah, tapi Siapa kan yang aku turun jawab ya pertanyaanmu, Juma. Siapa yang turun di sekitar Kaisaran Romawi siapa? Tanya. Siapa? Apa itu? Siapa yang turun apanya? Ular tua. Ular tua. Sibilis Ular tua Isis. itu kan iblisnya itu. Ya, itulah yang turun. Coba kau baca Siapa yang Wahyu turun? 12:9. Dan naga besar itu si apa ular katanya? tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan kekaisaran Romawi dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi Oh, jadi- bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tepat. Apanya ketepat? Tuh, dilemparkan iblis tua ini ke mana? Ke perkumpulan gereja Romawi.
Hmm. Hmm. Dan, Masolang so dan Anda sudah mengakuinya tadi bahwa yang disembah yang datang kepada Paulus yang datang, lu kok ngarang pula, kau mengiyakan yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Kenapa gue boleh ngarang? Kau yang mengaku itu. Orang Kristen tunggu aja nanti kau disemes sama mereka, karena kau sudah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Sahabat-sahabat dengar kan diakui yang datang kepada Paulus Dengar, adalah Bang. dewa Athena? Ya dengar. Dengar. Allahu Akbar. Allahu Kabur dia, Akbar. kabur. Kabur dia. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Ternyata yang datang kepada Paulus dewa Athena. Allahu Akbar. Semakin dibencinya aku ini. Oke, silakan sahabat Dinda. Ini siapa? Ardian saya. Bukan, Glenn. Assalamualaikum, Bang. Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, masya Allah, panjang umur sehat selalu. Iya. Gimana?